الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baru saja sudah sama-sama kita dengarkan pembacaan Quran surat An-Nisa ayat 32 yang tentunya luar biasa indahnya. Ustadz Haris, makasih banyak. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan selanjutnya mari sama-sama pemirsa yang ada di rumah dan kita yang ada di sini mendengarkan pemaparan keilmuan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita yaitu Ustadz Endang Saipul, mohon maaf, dengan tema pandangan Islam tentang ketamakan. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati adik-adik, bapak-bapak dan ibu-ibu dan juga pemirsa dari Cahaya Hati Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah saya akan menyampaikan materi terkait dengan pandangan Islam mengenai ketamakan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dari ayat yang tadi disampaikan, Quran surat An-Nisa ayat 23, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Yang artinya janganlah kita bersikap tamanni. Tamanni itu artinya adalah mengharap-harap, menginginkan apa yang telah Allah berikan kepada saudara-saudara kita antara satu dengan yang lainnya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mendapatkan atau untuk memiliki sifat hasud atau iri. Janganlah kita kemudian merasa iri dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada saudara-saudara kita. Kenapa? Karena ini menunjukkan pada kebersihan hati yang kita miliki. Menunjukkan kepada keikhlasan hati yang kita miliki. Kita harus merasa cukup dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita.
atau yang kita sebut dengan qanaah, lawan daripada sifat tamak atau tomak. Ketika kita melihat saudara-saudara kita mendapatkan kenikmatan, oh si A lagi dapat nikmat ini, oh si B lagi dapat nikmat ini. Ketika kita mengharapkan nikmat seperti yang saudara kita dapatkan, dan bahkan kemudian kita mengharapkan nikmat itu hilang dari saudara kita, maka itu yang kemudian disebut dengan tamak atau yang disebut dengan rakus atau serakah. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh kita merasa iri dengan kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain. Sebab kenapa? Sebab tamak atau serakah itu tidak akan ada hasilnya kecuali adalah kebinasaan buat kita. Kehabisan buat kita. Ada dalam sebuah kisah yang dinukil oleh Al-Ghazali dalam kitab Nasihatul Muluk. Ada 3 orang yang berjalan di tengah padang pasir. Kemudian di tempat itu mereka mendapatkan harta karun yang begitu banyak. Oh, ini ada harta karun nih. Akhirnya kemudian mereka berkumpul untuk menguasai harta karun itu. Tapi kemudian yang terjadi, mereka lapar. Sehingga mereka bersepakat, okelah kalau begitu, satu di antara kita harus jalan untuk membeli makanan. Akhirnya ada 1 orang yang ditunjuk, berangkat kemudian ke satu tempat untuk membeli makanan. Yang 2 orang lagi menunggui harta karun tersebut. Di tengah perjalanan, orang yang tadi mau belanja makanan tadi berpikiran, dengan sikap tamak yang dia miliki, nanti akan saya kasih racun makanan itu. Sehingga nanti 2 orang teman saya ini mati kalau dia makan makanan itu. Sehingga harta karun itu bisa saya kuasai 1 orang. Maka dia kemudian jalan dan kemudian belanja makanan. Nah yang 2 orang tadi yang menunggui harta karun juga berpikiran yang sama. Karena mereka punya sifat tamak itu. Kalau nanti datang orang itu bawa makanan, kita bunuh saja. Kita kuasai kita kuasai harta karun ini. Ketika kemudian orang itu datang ke satu tempat itu, dia kemudian langsung dibunuh oleh 2 orang tadi. Setelah dibunuh, kemudian makanan yang dibeli oleh orang tadi yang sudah ada racunnya dimakan oleh mereka berdua. Apa yang terjadi? Mereka pun kemudian mati semua. Ini kenapa? Karena adalah sikap tamak, ingin menguasai harta orang lain, ingin menguasai dengan hawa nafsunya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik, jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sikap tamak ini tidak ada untungnya. Sikap tamak, sikap rakus ini tidak ada untungnya buat kita. Malah yang terjadi adalah kehancuran buat kita. Maka jauhilah sikap tamak itu. Bagaimana caranya? Yang pertama tadi adalah tunjukkan dalam diri kita sikap qanaah. Menerima apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sifatnya adalah fana. Semuanya adalah titipan dari Allah. Pakaian yang kita miliki sehebat apapun, itu hanya terpakai kemudian akan menjadi usang. Mobil yang kita tumpangi yang begitu hebatnya, itu hanya paling berapa tahun kemudian menjadi rusak. Artinya apa? Fana, tidak ada yang kekal. Ya. Maka oleh sebab itu, marilah kita bersikap biasa saja ketika mengejar pada dunia. Kita apa yang disebut dengan hubbul mal, cinta pada harta itu memang adalah menjadi fitrah bagi kita manusia. Tapi jangan sampai menjadikan kecintaan kita kepada harta, kecintaan kita kepada dunia, kemudian bahkan membahayakan dan menjerumuskan kita sendiri. Tentu kita ingin mendapatkan keuntungan yang lebih abadi. Kita tidak ingin menggadaikan kenikmatan yang sesaat hanya untuk kemudian
melepaskan kenikmatan yang abadi yaitu di akhirat nanti. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Endang Saipul Anwar dari Cilegon jauh-jauh memberikan semangat kita untuk selalu mendapatkan ilmu. Selanjutnya saya mau coba untuk siapa yang mau bertanya silakan. Angkat tangannya biar semangat, biar saya saya pilih dari tengah aja dulu ya. Oke, dengan yang di tengah. Nah, iya. Ibu siapa namanya? Bu Mimi, Pak. Ibu siapa? Bu Mimi. Ibu Mimi. Iya. Iya. Baik, pertanyaannya Ibu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz waktunya untuk bertanya. Begini Pak Ustadz, menghilangkan sifat iri hati dan lapang dada itu memang agak susah dalam dunia kehidupan yang semakin fleksibel ini. Bagaimana pandangan Bapak menghadapi atau menjaga agar diri kita terhindar dari sifat itu? Semoga sifat ini juga hilang dari diri saya. Sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi orang yang suka iri hati kalau sama tetangga habis beli kulkas, beli motor, mungkin gitu ya Bu ya. Oke, Ustadz silakan, mohon maaf. Baik, terima kasih Ibu. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi bagaimana kemudian kita menghilangkan sikap tamak atau sikap rakus yang ada dalam diri kita atau sikap iri dalam diri kita. Pertama adalah yang paling penting tumbuhkan rasa syukur dalam diri kita. Tunjukkan bahwa apa yang kita dapatkan itu semuanya adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yakinkan dalam diri kita bahwa Allah memberikan kepada kita tentu dengan kebaikan-kebaikan yang menurut Allah itu adalah baik. Jadi ukurannya jangan kita Bu ya. Ukurannya jangan kita Pak. Ya. Kadang-kadang tadi kalau kita ngelihat tetangga beli ini, ngelihat ini melotot lagi. Itu tidak akan pernah habis kalau begitu. Tapi tunjukkanlah kepada kita apa yang sudah kita dapatkan. Tunjukkan rasa syukur itu. Alhamdulillah. Kita ucapkan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Allah sudah memberikan nikmat ini kepada kita. Jangan kemudian, nah itulah ya sikap tamak itu ketika kita melihat orang lain begini, kita menginginkan seperti dia. Bahkan kita berdoa kepada Allah, misalkan bahwa mudah-mudahan nikmat itu dihilangkan pada orang itu. Ya. Ini hasud, ini yang kita sebut dosa. Dan ini yang akan merusak pada amal ibadah kita. Sikap iri itu, Nabi menyatakan bahwa sikap iri yang ada dalam diri manusia itu akan kemudian menghapus, akan kemudian menghilangkan seperti kayu yang dibakar oleh api. Api itu sikap iri, hilang semua tidak bersisa. Maka oleh sebab itu, tunjukkanlah sikap syukur kita dengan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala, dengan mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala dan meyakinkan bahwa sesungguhnya semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang kapanpun Allah kemudian bisa saja mengambilnya dan bahkan bisa saja Allah menambahkannya berlipat ganda, seperti itu. Baik, terima kasih kepada Ustadz Endang Saipul Anwar yang sudah menyampaikan keilmuannya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Ibu terima kasih yang sudah bertanya. Buat para pemirsa yang ada di rumah, tetap semangat karena setelah yang satu ini kita akan ngaji bareng Kiai Munawir Ngacir di segmen Ngaji Yuk. Persiapkan Qur'annya, ikuti kajiannya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.